Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cinema Film. Kali ini kita akan mereview sebuah film berjudul Wrong Turn Last Resort. Menceritakan tentang 7 orang remaja yang salah satunya mendapatkan sebuah pesan bahwa ia memiliki warisan berupa hotel yang megah. Namun ternyata hotel itu merupakan tempat yang mengerikan. Oke lah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film terlihat 2 orang pasangan sedang bermain sepeda di hutan. Mereka bernama Nick dan juga Daria. Setelah berhenti, kedua orang itu melanjutkan perjalanan lagi. Tetapi Nick tiba-tiba saja dipanah oleh seseorang. Dan ternyata hutan yang mereka jelajah terdapat psikopat yang langsung memanah Nick. Daria yang melarikan diri terkena sebuah kawat berduri yang telah dipasang psikopat hingga keduanya tewas di sana, dan film pun dimulai. Diceritakan bahwa terdapat 3 orang remaja sedang berada di dalam mobil. Mereka bernama Danny, Tony, dan adiknya bernama Pig. Tujuan mereka mengarah ke sebuah daerah bernama Hot Spring, yang terdapat hotel bintang 6 di sana. Alasan mereka pergi ke sana adalah karena Danny mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang mengatakan bahwa mereka merupakan keluarga asli Danny dan ingin mewarisi sebuah hotel kepadanya. Berpindah ke sebuah hotel bernama Hot Spring. Di sana terdapat seorang pengunjung yang menyewa hotel bernama Agnes. Ia terlihat sangat menyukai seorang pegawai hotel bernama Jackson. Sampai-sampai ia menjatuhkan garpu agar dapat mendekatinya. Namun dari raut wajah Jackson terlihat ia sangat risih dengan hal itu. Danny ternyata pergi bersama dengan 4 orang temannya, yang kala itu sedang mengalami ban bocor di dalam perjalanan. Mereka bernama Jillian, Brian, Rod, dan juga Carly. Setelah sampai di sana, Danny disambut oleh Jackson dan juga kakaknya bernama Sally. Jackson adalah orang yang mengundang Danny untuk datang ke sana, dan terlihat bahwa Sally tertarik dengan kedatangan Danny hingga mengajaknya untuk berkeliling hotel. Hotel itu diisi dengan barang-barang mewah dan juga antik. Danny pun sangat senang karena sebentar lagi hotel itu menjadi milik dirinya, dan tak ingin pergi dari tempat tersebut. Berbeda dengan temannya Brian, di sana ia melihat tempat itu seperti ada yang janggal dan berniat untuk segera meninggalkannya. Tetapi Danny meminta agar teman-temannya mengerti betapa senangnya ia merasakan pesona tempat tersebut. Agnes yang akan check-in hari itu sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Jackson. Namun setelah membuka pintu, tidak ada siapapun di sana kecuali troli barang. Ia pun mendorong troli itu sendiri hingga sebuah telepon berbunyi. Setelah selesai menelpon, sebuah kapak melayang tepat mengenai Agnes, yang ternyata itu dilakukan oleh Jackson yang sudah berencana untuk melakukannya. Teman-teman Danny akhirnya mau menginap di sana setelah melihat kursi antik dan juga sebuah kolam renang di tengah-tengah hotel. Namun Danny yang bermesraan dengan Tony membuat Sally melihat hal itu dan menjadi cemburu karena ia juga menyukainya. Setelah mengantarkan mereka ke kamarnya, Jillian meminta Jackson agar bersikap sopan kepadanya karena ia merupakan teman pemilik hotel tersebut. Namun Jackson terlihat kesal dengan perkataan Jillian hingga ia mengabaikan uang tips yang diberikan oleh Brian. Pada malam harinya, terlihat bahwa Jackson bertemu dengan 3 orang psikopat. Ia ternyata anggota keluarga dari psikopat tersebut dan terlihat marah kala itu karena mereka terlalu bersenang-senang dengan pengendara sepeda hingga mengabaikan Agnes. Jackson kemudian menyuruh mereka untuk bersabar sebentar lagi karena mereka bisa mengacaukan rencana yang telah dibuat. Tony yang selesai mandi kemudian mengetahui bahwa di kamarnya sudah tidak ada Danny. Ia pun mencoba untuk mencarinya dan malah melihat Jackson sedang membersihkan sesuatu. Kita sudah mengetahui bahwa Jackson sedang membersihkan darah Agnes. Di sisi lain terlihat Brian dan juga Jillian pergi keluar untuk membeli makanan dan juga minuman.
Di sana Jillian melihat banyak sekali orang hilang di daerah itu, hingga seorang serif datang menghampiri mereka untuk meletakkan foto Agnes yang telah menghilang. Mengetahui bahwa kedua pasangan itu berada di hotel yang sama dengan Agnes, Sheriff kemudian memberikan mereka foto Agnes dan mengatakan bahwa ia juga akan pergi ke sana sebentar lagi. Kemudian Tony dan juga Rod pergi mencari Danny, hingga menemukannya sedang melihat foto-foto keluarga di hotel itu. Terlihat bahwa foto-foto yang dipajang hampir mirip dengan Danny semuanya, hingga Rod menemukan foto 3 orang cacat yang bertingkah aneh, yang membuat Rod menghinanya. Hal itu kemudian didengar oleh Jackson yang membuatnya marah. Tetapi Danny mengatakan bahwa Rod hanyalah bercanda. Jackson kemudian menunjukkan mereka ruangan lainnya. Di sana terdapat berbagai senjata antik dan juga sebuah panah yang merupakan peninggalan dari kakek Danny. Ia yang belum pernah berburu membuat Jackson mengajak Danny untuk berburu di hutan menggunakan panah tersebut. Mereka kemudian naik ke atas rumah pohon untuk menembak seekor rusa yang kala itu terlihat di hutan. Tony yang menghampiri Brian melihat bahwa seorang pengunjung bernama Agnes telah menghilang. Ia takut terjadi sesuatu kepada Danny dan menyuruh Rod untuk mencarinya di hutan. Melihat seekor rusa, Danny langsung mengarahkan panahnya ke rusa tersebut, dengan diarahkan oleh Jackson yang tahu cara menembaknya, hingga ia berhasil menembak rusa itu. Karena stok daging mereka masih banyak, Jackson mengajak Danny untuk pulang saja. Tetapi melihat rusa yang belum mati, membuat Danny membunuhnya terlebih dahulu menggunakan pisau. Di sisi lain, tetapi di hutan yang sama, seorang sheriff datang menuju hotel. Namun perjalanannya terhenti karena sebuah pohon tumbang yang menutupi jalan. Ia kemudian melihat seorang mengintainya di dalam hutan. Sheriff mengambil senjata di dalam mobil dan mulai mengintai. Namun sebuah anak panah mengenai Sheriff membuat ia tidak bisa menembak dengan tepat, hingga seorang psikopat berhasil membuatnya tewas. Rod yang sudah tiba di hutan mulai mencari Danny. Ia melihat seorang psikopat sedang memakan bangkai rusa yang sebelumnya dibunuh oleh Danny. Rod pun melarikan diri hingga menabrak Danny dan membuat kakinya terkena kawat berduri. Tetapi untung saja di sana terdapat Jackson yang membantu mereka. Setelah selamat, Danny dirawat oleh Sally dan memberikannya obat tradisional keluarga. Di sana Sally terlihat berusaha untuk menggoda Danny, namun Tony yang datang membuat ia harus keluar dari kamar dan melakukan eksperimen terlarang yang sempat diketahui oleh Sally. Rod yang masih memikirkan tentang apa yang ia lihat, dihibur oleh teman-temannya dan mengajaknya untuk berenang bersama Jillian dan juga Brian. Namun Rod yang sedang merekam dengan kamera sempat melihat lagi psikopat itu ada di sana. Keesokan harinya, Danny berencana untuk mengelola hotel tersebut dan mengajak teman-temannya untuk membantu, karena segan membuat mereka mengiyakan rencana Danny, termasuk Brian yang membuat kekasihnya Jillian menjadi marah, karena mereka sudah berencana untuk meninggalkan hotel itu. Brian yang marah kemudian menjatuhkan tas Jillian yang berisi sebuah barang antik hotel. Ia mengambil barang tersebut karena memiliki harga yang sangat mahal. Dua pasangan itu sangat terobsesi dengan barang-barang mewah dan berniat mengambil beberapa barang lagi sebelum pergi dari sana. Brian lalu menemukan sebuah pintu rahasia yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Di sana terdapat sebuah tempat berbentuk lingkaran yang merupakan tempat suci bagi pemilik hotel. Di tengah lingkaran tersebut terdapat tempat duduk yang digunakan untuk melakukan eksperimen terlarang. Hingga mereka melakukannya di sana tanpa tahu apa yang akan terjadi. Sally kemudian melihat apa yang mereka lakukan, hingga membuatnya tertarik untuk melakukannya juga. Tak berselang lama, 3 orang psikopat masuk ke ruangan itu. Mereka mengambil patung batu yang terdapat di sana dan menghantamnya ke wajah Brian, hingga membuatnya kejang-kejang. Sedangkan Jillian disekap oleh psikopat itu hingga membuat kakinya putus. Sally yang berada di sana lalu menghentikan mereka dan menyuruhnya untuk pergi.
Ia kemudian membawa Brian di kamarnya untuk diobati dan juga dinodai. Namun diketahui oleh Jackson sambil mengatakan bahwa belum sewaktunya bagi Sally untuk melakukan itu, hingga Jackson menyuruh Sally untuk membunuh Brian. Tony kemudian sedang mencari Danny kala itu, hingga ia bertemu di sebuah ruangan tempat di mana Gillian mengambil barang antik, dan juga menemukan tasnya di sana. Melihat mobil mereka yang sudah tidak ada, membuat Danny berpikir bahwa mereka sudah pergi dari sana, hingga Tony mengajak Danny untuk segera pergi juga dari sana. Namun ia menolak sehingga terjadi perdebatan di antara mereka berdua ketika Danny mengatakan nama Sally. Vic yang pergi ke meja kasir melihat bahwa barang-barang Gillian terdapat di sana. Hal itu sengaja dilakukan agar Danny menyangka bahwa Gillian dan Brian benar-benar pergi. Kemudian Vic mendengarkan percakapan antara Danny dan juga Jackson. Ia akan mengenalkan Danny kepada keluarga lainnya yang sudah tidak sabar ingin bertemu. Danny lalu dibawa ke dalam hutan dan melihat kumpulan orang-orang aneh di sana. Mereka semua merupakan keluarga psikopat yang telah menginjakkan kaki semenjak berada di bukit itu. Keluarga itu terdiri dari 3 jenis, yaitu Creighton, Bockless, dan juga Hilliker, yang merupakan bagian dari keluarga Danny. Danny lalu diberikan sebuah minuman yang membuat ia menjadi pusing, serta membuatnya menjadi lebih percaya lagi bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang sebenarnya. Sudah beberapa generasi keluarga itu tidak bisa melahirkan seorang anak, walaupun ada yang lahir, namun itu tidak bertahan lama, sehingga Jackson mengajak Danny untuk bergabung dengan keluarga tersebut, karena ia memiliki darah sejati yang dapat menghasilkan keturunan bagi mereka. Ternyata alasan mereka mengajak Danny adalah untuk menghasilkan anak dengan perkawinan antara Sally dan juga Danny, yang keduanya memiliki darah sejati di keluarga mereka, serta melanjutkan keluarga itu agar terus berkembang. Vic yang sebelumnya telah mengikuti Danny akhirnya diketahui oleh salah satu psikopat. Ia ditarik di tengah-tengah keluarga hingga menyayat lehernya. Darah yang mengalir lalu ditampung di dalam sebuah wadah. Kemudian mereka meminumnya, termasuk Danny yang ada di sana. Tony yang terbangun menyadari bahwa Danny sudah tidak ada di kamar itu. Kemudian terlihat seorang yang mencoba untuk masuk, dan ternyata ia adalah Danny dengan kondisi setengah sadar. Ketika Tony mengajaknya untuk pergi, Danny mengatakan bahwa tempat ini merupakan rumahnya dan menyuruh mereka untuk pergi saja. Danny pun tertidur di atas sofa. Kemudian tercium aroma seseorang sedang memasak daging. Mereka yang mencarinya melihat bahwa Jackson memasak daging manusia. Mereka lalu bersembunyi ketika Jackson datang dan melihat kepala manusia di dalam lemari pendingin, hingga mereka diserang oleh 3 orang psikopat yang tak tahan lagi untuk menangkap mereka. Ketika itu, Carly berusaha untuk menahan psikopat tersebut agar membuat Tony dan juga Rod berhasil melarikan diri, hingga psikopat itu memasukkan air ke dalam tubuh Carly dan membuat perutnya pecah. Tony kala itu tidak mau melarikan diri, karena ia yakin bahwa Danny tidak seperti itu. Ia kemudian masuk ke dalam ruangan senjata dan mengambil salah satunya. Sedangkan Rod yang bersembunyi harus terkena jebakan serigala yang terpasang di rumah tersebut, hingga membuat ia diketahui psikopat yang membuatnya tewas. Tony yang sudah berada di dalam ruangan suci bertemu dengan Sally, hingga ia berhasil menembak Sally dan memasukkan wajahnya ke dalam air panas. Tak lama kemudian Danny datang, mengambil senjata yang dipegang Tony, hingga menyuruhnya untuk segera melarikan diri sebelum ia melakukan sesuatu kepada Tony. Namun ia ditangkap oleh Jackson dan sudah berniat untuk membunuhnya. Tetapi Danny datang menjaga hal itu dengan menawarkan agar dirinya saja yang melakukan hal itu. Hingga Jackson memberikan pisau tersebut kepada Danny. Tapi lagi-lagi Danny melepaskannya hingga dikejar oleh Jackson. Namun Tony yang melawan akhirnya berhasil membunuh Jackson dengan menusuk matanya hingga membuatnya tewas. Karena hal itu membuat Danny menjadi marah karena telah kehilangan salah satu keluarganya, dan psikopat itu datang yang langsung membunuh Tony.
Singkat cerita, kini Danny yang menjadi pengelola hotel tersebut untuk menggantikan posisi Jackson sebelumnya. Ia kemudian pergi ke belakang dan masuk ke tempat suci. Di sana Danny melakukan eksperimen terlarang untuk menghasilkan keturunan baru dan film pun selesai.